selamat datang di YouTube channel aku. Yap, aku nggak tahu mau intronya apa. Pokoknya selamat datang di YouTube channel aku. Gimana kabarnya? Baik? Oke. Nah, aku tuh sebelum kelas online, ini sekarang kan aku belum kelas online nih, belum mulai. 30 menit lagi mulai. Jadi aku mau bikin video dulu buat teman-teman semua. Video kali ini aku mau ngasih rekomendasi buku-buku yang menurut aku worth it buat dibeli dan worth it buat dimiliki untuk persiapan UTBK 2021 ya. Nah, ini tuh based on my opinion ya. Jadi apa yang aku punya dari apa yang aku punya ini yang menurut aku worth it gitu. Langsung aja dah. Langsung aja yang buku yang pertama itu Wangsit. Nanti aku nggak bawa bukunya karena bukunya semuanya ada di Jawa Barat dan sekarang aku lagi di Kalimantan Timur. Nah, buku yang pertama itu Wangsit. Itu tuh bukunya tuh macam-macam. Ada yang platinum, ada yang silver, ada yang gold. Dulu aku beli yang gold karena menurut aku paling lengkap. Sebenarnya di antara 3 macam itu atau ada lebih mungkin itu tuh sama aja, soal juga bagus-bagus semua, cuman bedanya adalah di jumlah soalnya. Jadi setiap buku itu, setiap tingkatan buku itu kayak silver, platinum, gold, dia jumlah soalnya beda-beda. Dan aku ngambil yang gold karena menurut aku itu paling banyak, jadi aku ambil. Terus kalian jangan salah juga, Wangsit itu ada yang tebel, versi tebelnya, ada yang versi per mata pelajaran. Kalau aku pakai yang versi per mata pelajaran, nanti aku tunjukin gambarnya, oke? Biar kalian nggak bingung harus nyari bukunya yang seperti apa. Pokoknya nanti setiap aku ngasih tahu buku apa, aku bakal tunjukin gambarnya karena aku nggak bawa bukunya di sini, oke? Nah, di buku Wangsit itu kalian bisa belajar langsung ke ngerjain soal. Buat kalian yang ini cocok banget di semester 2 untuk latihan bank soal yang banyak, itu pakai Wangsit. Seperti tips belajar yang aku kasih di video sebelumnya, nanti aku kasih tahu ya di episode 1, ini episode kedua. Nah, di situ tuh aku ngerjain soal pakai Wangsit itu enak karena dia bener-bener soalnya tuh kayak soal asli gitu, soal asli yang pernah diujiankan. Dan juga rekomendasinya tuh adalah, kenapa aku merekomendasikan Wangsit, karena selain ada latihan soal, di situ ada ringkasan secara ringkasan singkatnya, jadi nggak bertele-tele, langsung to the point. Nah, itu bisa buat kalian kalau misalnya tiba-tiba lupa bisa lihat di situ gitu. Ada pembahasannya juga, cuman yang aku kurang suka dari Wangsit adalah pembahasannya nyatu di buku itu gitu, jadinya gampang banget buat aku ketika aku nggak tahu tuh, gampang buat nyerahnya gitu loh. Struggle, nggak tahu sih setiap orang gimana, itu kepribadian aku mungkin ya. Struggle aku langsung, aku bener-bener nggak bisa, langsung aku buka kayak gitu loh. Jadi itu tuh godaan terbesarnya di Wangsit. Di buku yang kedua, aku rekomendasiin apa dulu ya yang cocok? Oh, itu kan tadi aku udah ngerekomendasiin soal. Terus sekarang aku mau ngerekomendasiin buku catatan, bukan buku catatan. Maksudnya kayak apa ya? Referensi mata pelajaran materi yang cocok, buku referensi materi lah mereknya lah ya. Di yang kedua itu adalah SKS. SKS itu ada SKS Saintek, SKS Sosum, sama SKS TPS. Nanti aku tunjukin juga gambarnya. Nah, kenapa aku ngerekomendasiin buku ini? Karena kadang kita kan kalau misalnya jalan-jalan keluar, kalau misalnya ke sekolah, males banget gak sih bawa buku yang tebel-tebel, capek gitu, berat. Jadi kalau SKS tuh dia versi mini tapi dia lengkap, dan menurut aku apa yang dipelajari di UTBK emang itu gitu. Jadi buku SKS itu buat kalian yang males nyatet, buat kalian yang terus tuh males bawa buku yang berat-berat atau tebel-tebel, males baca yang kepanjangan, SKS ini bagus banget. Sistem kebut semalam kan SKS namanya juga. Pokoknya buku SKS tuh bagus lah buat nambah referensi pengetahuan, apalagi kalau kalian males nyatet kan, ya SKS jalan singkatnya gitu. Buku SKS tuh bagus dan harganya juga terjangkau kok. Terus di buku yang ketiga, kembali lagi ke soal itu sekarang tuh bestseller tuh yang Mega Bank Soal dan juga The King. Cuman kalau aku juga dulu beli waktu tahun 2020 bulan Juli kemarin, aku beli The King cuman sama Mega Bank Soal, cuman aku jarang pakai. Aku paling pakai itu di rumah doang. Kalau di tempat les, di sekolah kayak gitu aku nggak pakai. Kenapa? Karena tebel banget, berat bawahnya gitu, tebel, nggak efektif juga. Ditambah aku tipikal orang yang kalau belajar tuh ada targetnya, kayak 1 minggu ini aku bakal fokus matematika doang, ya udah aku pengennya bawahnya matematika doang, makanya aku pakai Wangsit yang bisa aku bawa kemana-mana per mata pelajaran aja. Kalau The King sama Mega Bank Soal itu nyatu semuanya gitu loh, jadinya kayak berat banget lah. Jadi aku itu pakai di rumah doang, dan itu pun jarang, aku paling sering pakainya Wangsit. Sama kalau sekolah juga aku selalu bawa SKS karena SKS tuh simple, gak ngeberatin sama sekali.
Udah sih, itu 3 rekomendasi buku. Yang berikutnya yang keempat, itu bukan buku, ini websitenya tuh kalau dulu tuh kalau sekarang masih sama ya, namanya tuh kayak kalau nyari itu langsung biologi 78, matematika 78, fisika 78, kimia 78, kayak gitu langsung muncul. Pokoknya kalau kalian ngetik di Google itu langsung muncul aja. Nah di situ tuh, di website itu tuh semua materi per mata pelajaran itu yang di UTBK kan, aku nggak tahu sih kalau sosumnya ada atau enggak, tapi kalau sainteknya itu, nah itu tuh lengkap banget. Kayak misalnya biologi, semua biologi itu ada di situ. Biologi yang buat UTBK ya, di situ ada semua, dan menurut aku kayak lengkap banget. Dan aku dulu dari website itu aku print out, terus aku masukin ke binder. Pokoknya aku masukin ke binder, aku bolongin pakai apa sih namanya buat ngebolongin kertas tuh, aku nggak tahu namanya, lupa. Pokoknya buat ngebolongin kertas, terus aku masukin binder, stabiloin, jadi rapi deh kayak gitu. Pokoknya aku pakai website itu buat belajar, karena di website itu tuh lengkap, gambarnya juga bagus-bagus semua. Dan menurut aku ya, kalau misalnya mau nyatet sendiri di website itu, karena itu banyak banget kayak buku, jadi males. Jadi mendingan aku print out deh. Terus yang terakhir, oh ya lupa, websitenya nanti aku taruh linknya di bawah di kolom description, sama aku kasih tunjuk gambarnya ya. Terus tuh yang terakhir, yang kelima, itu catatan pribadi. Catatan pribadi tuh pembuatannya adalah ringkasannya. Catatan pribadi tuh yang seperti aku kasih tahu di video awal aku, cara bikin catatan pribadi tuh kayak gimana. Nanti aku kasih tunjuk catatan pribadi aku nggak bawa tuh, di sana tuh ada di rak buku, nggak aku ambil. Aduh males banget aku ke situ. Ambil nggak ya? Nggak usah dah, nanti aku kasih tunjukin gambarnya aja. Oke? Pokoknya kalau catatan pribadi itu worth it banget. Dan kalau kalian mau lihat catatan pribadi aku, videonya ada di episode 1 gitu deh pokoknya. Nah itu sih 5 rekomendasi referensi catatan ataupun bank soal yang menurut aku worth it. Dan buku-buku yang aku kasih tahu tadi itu harganya menurut aku terjangkau dan worth it aja gitu buat dibeli, karena ya penting gitu. Dan kalau bank soal, mungkin kalau kalian daerahnya jauh dari tempat beli buku, atau mungkin kalau mau online juga ongkirnya mahal, kalau misalnya daerahnya jauh tuh kalian ya terpaksa harus googling aja gitu. Dan sekarang juga banyak kok ebook gitu. Mungkin nanti kalau aku nemu link ebook, aku kasih link ebooknya di sini. Oh ya, aku lupa, yang terakhir, aku dulu pernah ngedownloadin itu loh, catatan estetik dari Twitter, dari catatan orang, aku nggak tahu punya siapa. Yang jelas aku download gitu, dan sekarang masih ada sih filenya. Nanti aku masukin ke drive aku, terus nanti sama kalian boleh di download di drive itu ya. Nanti aku cantumin di drive, oke? Terus tuh apa lagi? Udah sih itu aja. Mungkin itu membantu buat kalian yang masih bingung kira-kira aku cocoknya pakai buku bank yang mana ya, buku bank soal yang mana ya, terus aku harus nyari latihan soal di mana ya, misalnya kayak gitu. Video ini cocok buat kalian yang lagi nyari referensi buku-buku catatan ataupun buku-buku soal. Mungkin itu doang yang bisa aku sampaikan ke kalian. Terus semangat untuk UTBK-nya, jangan pantang menyerah. Aduh, aku ngomong belibet banget ya. Pokoknya terus semangat gitu. Semangat UTBK-nya, dan kita berdoa bareng-bareng bahwa kalian bisa sukses untuk mencapai jurusan yang kalian mau di universitas yang kalian impikan juga. Oke? Semangat. Mungkin itu aja. Goodbye. Oh, lupa. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke? Bye-bye.